5,56, ada 7,62 dan ada 9 mm. Artinya di sini bisa diartikan bahwa diduga ada 3 jenis senjata. Begini, begitu kami mendapatkan informasi peristiwa itu, kemudian mendapatkan berbagai macam masukan dan lain sebagainya, saya berpikir untuk segera melakukan koordinasi dengan sesama Forkopimda, yaitu Pak Danrem, kemudian dan Denpom. Saya minta untuk bisa berkumpul di Polda untuk membahas situasi ini, kemudian sama-sama kita mendekat ke lokasi. Nah, dari situ kemudian bertemu dengan Kapolres Waikanan dan Dim Waikanan, kita berdiskusi panjang lebar. Kemudian pada saat itu yang kita fokuskan adalah untuk bisa segera mengevakuasi ketiga korban ini. Akhirnya ketiga korban ini sudah bisa kita evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, perkembangannya sampai dengan saat ini perlu saya sampaikan bahwa ada 2 peristiwa, ya. Ada 2 peristiwa. Yang pertama adalah terkait dengan perjudian sabung ayam itu sendiri, dan yang kedua adalah peristiwa lain yang terjadi akibat dari tindakan kepolisian membubarkan perjudian itu, yaitu adanya penembakan yang mengakibatkan 3 orang prajurit Bayangkara gugur. Nah, dari sini kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Ada yang melakukan olah TKP malam-malam, datang ke lokasi, kemudian dari polisi? Ya, dari polisi, kemudian dilanjutkan setelah teman-teman dari Pomdam datang juga mereka ke lokasi. Nah, terhadap petugas yang bersama-sama pada saat melakukan tindakan kepolisian itu, dari sejumlah 16 orang, 13 masih ada. Ini kita arahkan ke Polda untuk kita ambil keterangan bagaimana sebetulnya kronologisnya. Nah, terhadap kasus atau peristiwa pertama tentang perjudian itu sendiri, ini diawali dari adanya undangan yang tersebar melalui media sosial, Facebook, dan kemudian di-endorse juga oleh salah seorang terduga oknum, ya. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh Kapolres untuk bisa menugaskan anggotanya ke sana untuk melakukan tindakan pembubaran. Nah, untuk kasus perjudian, selain 13 orang saksi yang sudah kita periksa, saksi dari pihak kepolisian, kemudian kita juga mengamankan 1 orang, ya, yang berinisial Z, di mana dia juga sebagai pemain yang datang ke situ karena adanya undangan tadi. Nah, dalam kasus perjudian ini sudah banyak barang bukti yang kita sita, ya. Di antaranya ada uang tunai 21 juta, kemudian ada jam, gelanggang, rekapan pertandingan, bahkan ada sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang sudah kita amankan. Nah, ini untuk kasus perjudiannya. Ada beberapa orang lagi yang sudah dicatat oleh penyidik untuk bisa dikembangkan, untuk bisa ditangkap, untuk bisa menyelesaikan, membuat utuh kasus perjudian itu sendiri. Nah, terhadap jatuhnya korban karena akibat penembakan tadi, ya, polisi yang gugur, ini sudah dilakukan juga penyidikan, ya. Yang pertama adalah kita mempunyai chapter undangan itu tadi. Kemudian undangan ini kita ambil karena ini berkaitan dengan
barang bukti elektronik ya. Kita ambil posisinya dan lain sebagainya. Nah, ini kita jadikan alat bukti petunjuk. Kemudian kita juga sudah memeriksa 14 orang saksi, 13 termasuk anggota Polri yang melakukan penindakan di TKP, plus 1 orang yang pemain, yang kalau di dalam kasus perjudian dia adalah tersangka perjudian, tetapi kita jadikan saksi untuk kasus penembakan ini. Artinya berarti pada saat proses penggerbekan itu ada berapa anggota yang sebenarnya menggerebek itu, Pak? Karena kabarnya ada 17, ada yang 12 gitu. Ada 16 karena 3 gugur, sisa 13. Kemudian pada saat itu berhasil diamankan 1 orang masyarakat sipil yang juga sebagai pemain. Nah, dalam kasus penembakan ini kita periksa sebagai saksi untuk membuat jelas ceritanya. Nah, dari sini kita juga membuat supaya bahwa peristiwa penembakan itu antara siapa dengan siapa dan lain sebagainya, kita dapat informasi tentang yang diduga pelaku penembakan itu adalah seorang oknum yang oleh saksi Z, ya, saksi Z itu dia akui, dia lihat bahwa, dan dia juga kenal, ya, dia bisa hadir karena ada undangan dari yang bersangkutan yang diupload oleh yang bersangkutan. Ini kita ambil keterangan dia. Kemudian juga sesaat sebelum terjadinya peristiwa itu, saksi Z ini juga melihat bahwa yang bersangkutan membawa atau menyimpan senjata genggam laras pendek di celananya dan membawa senjata laras panjang yang dia tidak tahu jenisnya apa. Oke, berarti sebenarnya dari 2 peristiwa yang tadi disebutkan, ini ada 1 tersangka dan 2 terduga pelaku penembakan atau seperti apa, Pak? Begini, 2 peristiwa ini untuk perjudian, ini 1 sudah kita tetapkan tersangka, tetapi tidak menutup kemungkinan yang oknum ini juga menjadi tersangka dalam kasus perjudian, karena dia diduga sebagai penyelenggara, itu. Nah, dalam kasus penembakan, yang oknum ini sebagai tersangka, tetapi yang pemain dalam kasus perjudian tadi kita jadikan saksi karena dia melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa tadi, ya. Untuk tersangka ini adalah dari sipil atau dari oknum juga, Pak? Yang tersangka ini Z, ya, Z. Ini adalah sipil, masyarakat, ya, pemain. Dia datang karena mendapatkan undangan untuk bermain sabung ayam dari dia. oknum itu. Ya, yang disebar melalui media sosial, Facebook maupun WhatsApp, sehingga pada berdatangan. Itu berarti pengakuan dari Z-nya ya, Pak? Ya. Kalau pengakuan dari 2 oknum yang diduga sebagai pelaku ini, seperti apa, Pak, pengakuan dari mereka? Untuk kedua orang ini saat ini sedang dalam pengamanan dari teman-teman kita di Denpom Bandar Lampung, dan peristiwa ini dalam proses penyidikannya Polda Lampung bekerja bersama-sama melaksanakan joint investigasi, saling melengkapi penyelidikan untuk bisa membuat terang peristiwa yang terjadi. Jadi saat ini mereka sedang dalam pengamanan dari teman-teman dari Pomdam. Artinya sudah diketahui belum sih, Pak, untuk peran dari masing-masing? Ya, sementara karena kan ini joint investigasi, kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman dari Pomdam bahwa berdasarkan pengakuan 2 oknum ini, mereka mengaku bahwa mereka berada di lokasi. Dan kalau kita uji dengan alat bukti yang lain, ini klop, ya, dengan keterangan si Z, ya, Z pemain dan sekaligus juga saksi yang
melihat di TKP yang juga kenal, dia melihat bahwa kedua orang ini ada. Kemudian dari 13 anggota Polri yang melakukan penindakan di sana, ada 4 yang melihat, kenal, bahkan tahu, sehingga pengakuan dengan oknum ini, sehingga pengakuan dari mereka bahwa mereka berada di lokasi itu bisa kita pastikan benar. Artinya dari 4 orang ini juga dijadikan sebagai saksi saksi utama ya Pak? Ya, saksi peristiwa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari POM untuk nanti mungkin untuk didalami dan lain sebagainya. Pak, itu kan tadi seperti dikatakan kalau melihat ada senjata yang dibawa oleh salah satu oknum tersebut gitu ya Pak. Kalau sampai saat ini sudah diketahui belum Pak terkait dengan kepemilikan, lalu ya terkait dengan senjata yang dimiliki oleh si oknum ini Pak? Begini, itu kan berdasarkan pengakuan. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Nah, bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung, gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang saksi dari petugas yang melihat bahwa dia melakukan penembakan. Nah, kita temukan juga ada selongsong di TKP yang jumlahnya ada sekitar 13 selongsong peluru dengan kaliber yang berbeda-beda. Ada 5,56, ada 7,62 dan ada 9 mm. Artinya di sini bisa diartikan bahwa diduga ada 3 jenis senjata. Tapi ini harus didalami, ya, harus didalami. Kemudian. Tapi nanti dari selongsong itu akan kelihatan ya Pak, maksudnya ini jenis dari senjata apinya apa, mereknya apa, ilegal atau rakitan atau. Ya, paling tidak petunjuk bahwa diduga terdapat 3 jenis senjata, petunjuk, ya, 3 jenis senjata. Apakah itu diletuskan dari jenis senjata tertentu? Ini perlu pendalaman lagi. Kemudian polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi, ya, menemukan tadi selain selongsong, kemudian ada bercak darah. Ini juga kita ambil untuk kita sesuaikan dengan yang ada di baju korban. Pada saat otopsi kita ambil sampel darahnya, ini kita periksakan di lapor untuk nanti hasilnya bisa diketahui bahwa betul itu adalah darah korban sesuai dengan posisi pada saat terjadinya penembakan. Nah, ada juga selongsong yang ditemukan yang mengelompok dalam satu titik, ada kurang lebih dua yang mengelompok, 3 itu berserakan. Nah, ini sedang didalami oleh lapor, dan menurut lapor ini menunjukkan searah dengan korban jatuh, ya. Ya, kan ada 3, khususnya yang banyak darahnya itu adalah korban Aibda Petrus, itu searah, ya. Jadi kita duga arah tembakan dari situ, ya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan dengan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, kita melakukan otopsi, ya. Perlukaan dari ketiga jenazah ini, 2 itu berada di kepala, 1 berada di badan, di dada. Kemudian dilakukan otopsi. Untuk yang di kepala itu proyektilnya sudah terpecah-pecah, namun yang di badan, di dada itu masih utuh.
Dan ini kita akan periksakan ke laboratorium forensik untuk bisa kita ketahui apakah itu ditembakkan dari senjata laras panjang atau laras pendek, pabrikan atau non pabrikan. Dan terkait dengan hal tersebut juga bisa dilihat terkait dengan jarak dekat atau jauhnya juga nggak Pak, kalau melihat dari luka hasil otopsi? Ya, ini nanti yang akan mendalami keterangannya adalah dari ahli forensik itu sendiri. Namun keempat orang yang kita periksa sebagai saksi itu melihat yang diduga pelaku ini melakukan penembakan dari jarak yang ya dibilang jauh-jauh, dibilang dekat-dekat ya, ada yang bilang 6 meter, 5 meter, 13 meter. Nah, di antara 4 orang ini juga ada yang kenal betul dengan terduga pelaku ini. Sehingga dia bisa memastikan bahwa ini dia melakukan penembakan. Tapi ada keterangan bahwa sebenarnya ini sudah direncanakan gitu nggak sih Pak, terkait dengan penembakan ini? Maksudnya penembakan yang menembak polisi? Iya. Kita belum menemukan informasi lebih lanjut tentang itu. Oke. Pak, ini kan menggerebek judi sabung ayam, terus lokasinya juga jauh dan susah untuk ditempuh gitu. Apakah dari polisi pada saat kesana ini mungkin tidak menggunakan baju anti peluru atau apa gitu Pak, atau seperti apa sih Pak, maksudnya sampai bisa terkena tembakan gitu Pak? Kalau biasanya kan mungkin akan ada antisipasi hal-hal tersebut. Begini, jadi sehari sebelumnya memang sudah ada informasi Kapolres menindaklanjuti. Ini adalah salah satu bentuk respon cepat dari pihak kepolisian terhadap setiap laporan yang ada yang masuk dari masyarakat. Apalagi ini disampaikan bahwa ada perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Negara Batin. Jarak tempuh, waktu tempuh dari Polres itu ke lokasi itu bisa sekitar 3,5 jam. Artinya ini sangat jauh, ya. Sehingga ditugaskan anggota Serse bersama-sama Kapolsek Negara Batin untuk bisa melakukan tindakan pembubaran. Jadi target menurut Kapolres melaporkan kepada saya bahwa tujuannya adalah untuk membubarkan. Nah, apakah menggunakan body vest? Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Nah, kalau kita lihat korban almarhum Galip, dia menggunakan tapi kenanya di kepala, ya. Jadi peralatan sudah yang ada digunakan, tetapi memang perkenaannya bukan di badan, di kepala. Nah ini dan itu semua perkenaan luka itu menyebabkan kematian. Gitu. Oke Pak, nah kita lihat sedikit ke soal sabung ayam sendiri Pak. Fenomena sabung ayam di Lampung ini ternyata masih terjadi, dan kalau kita lihat kan tadi Bapak sempat bilang ini tuh nggak hanya warga Lampung, bahkan ada kendaraan-kendaraan plat dari luar Lampung gitu. Adanya kan mungkin ini sudah terdengar, tapi memang segmennya segmented banget gitu. Nah ini sebenarnya gimana sih Pak? Begini, saya tidak berani mengatakan bahwa sabung ayam tidak ada. Artinya mungkin saja ada, dan ini fakta memang ada. Sehingga bagaimana kita melakukan upaya penindakan, dan mereka selalu melakukan di tempat-tempat yang terpencil, dan sepertinya mungkin ada semacam komunitasnya, ya. Nah, untuk peristiwa kemarin itu undangan datang banyak dari luar Lampung. Kenapa kami katakan banyak dari luar Lampung? Ya kita lihat dari kendaraan yang ada, baik roda 2 maupun roda 4, itu selain BE, BG, A, B juga ada, sehingga mungkin ini komunitas mereka kumpul di sana. Dan kadang juga ini berpindah-pindah. Artinya begini, fenomena ini ada, dan
Ada juga beberapa tempat yang sudah kita lakukan pembubaran, penindakan, tapi memang karena lokasinya yang terpencil, jauh, sehingga mungkin tidak terjangkau oleh patroli-patroli dari kepolisian. Gitu. Sempat mendengar bahwa kepemilikan dari lahan yang dipakai buat arena sabung ayam ini juga milik salah satu aparat, Pak. Sebetulnya begini, itu adalah kawasan register 44, ya, tidak boleh dimiliki. Nah, tapi berdasarkan informasi di sekitar, ya, dia mengelola tempat itu adalah yang diduga sebagai oknum ini. Salah satu pelaku. Ya. Oke, berarti memang tapi masih akan didalami nggak, Pak, terkait dengan si oknum ini memiliki peran apa, lalu bagaimana sehariannya? Ya, ini semua sekarang kita serahkan kepada teman-teman dari POM untuk melakukan pendalaman. Kami pada posisi juga mencari, mengumpulkan informasi maupun alat bukti yang konstruktif untuk bisa kita support. Ya, artinya dua peristiwa ini harus firm, ya, baik itu perjudiannya maupun peristiwa penembakan ini. Untuk kelanjutannya, Pak, gimana? Kelanjutan, saya tetap memerintahkan anggota saya untuk tidak ragu-ragu, ya, tidak boleh ragu menindak segala bentuk kejahatan dan harus tetap merespon dengan cepat apapun, ya, baik khususnya keluhan-keluhan masyarakat harus bisa kita respon dengan cepat. Jadi peristiwa ini di satu sisi membuat kita prihatin, tetapi kita tidak boleh patah semangat, tetap harus semangat. Ya. Proses hukumnya nanti kelanjutannya seperti apa? Terus hukum dari dua pelaku, dan katanya nanti kan akan ada, mungkin saja akan ada terduga pelaku bertambah gitu. Ya, semua kemungkinan bisa saja terjadi karena ini kan tempat dan orang yang sangat banyak, artinya bisa saja bertambah. Nah, dan karena ini sudah joint investigation, tentu semua akan diproses sesuai dengan porsi dan takaran serta persangkaan, kemudian juga aturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, gitu, baik itu mungkin yang sipil, mungkin TNI, itu pasti, ya. Pak Panglima tadi Pangdam maksudnya sudah menyampaikan pada kita sepakat bahwa ini kita harus usut secara tuntas. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.